Saudara-saudari terkasih, kita pada hari ini akan merenungkan Injil Markus 8 ayat 22 sampai 26. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan, mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini berkisah tentang karya penyelamatan yang ditunjukkan oleh Yesus di hadapan banyak orang. Secara khusus, karya keselamatan itu ditunjukkan oleh Yesus melalui tindakannya saat menyembuhkan seorang buta. Peristiwa itu terjadi di Betsaida. Ketika Yesus tiba di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta itu dengan cara tersendiri. Mari sejenak melihat karya penyelamatan itu terjadi serta merenungkannya menjadi karya keselamatan pula bagi kita karena kasih Tuhan. Pertama-tama, kita yakin bahwa Yesus hadir di dunia ini membawa keselamatan. Itu dinyatakan oleh Yesus melalui kehadirannya. Ia mendekatkan diri kepada manusia yang diciptakan Allah dan membawa mereka melihat dan menerima keselamatan itu. Hal itu ditunjukkan oleh Yesus dalam perikop Injil ini, sebagaimana juga ditunjukkannya dalam keseluruhan Injil. Dalam perikop ini dinyatakan bahwa Yesus datang ke Betania. Ia membawa keselamatan kepada orang-orang yang ada di sana. Lewat peristiwa itu, kita pun diajak untuk menyadari bahwa Tuhan senantiasa datang mendekatkan diri kepada kita untuk membawa kita kepada keselamatan. Apakah kita menyadari atau mengabaikannya? Orang yang menerima dan menyadari kehadiran Tuhan akan memperoleh keselamatan. Tetapi orang yang mengabaikan kehadiran Tuhan akan jauh dari keselamatan. Yang kedua, kita hendaknya juga yakin bahwa keselamatan itu akan dirasakan oleh orang yang mau menerima Yesus dengan rendah hati. Sikap itu akan ditunjukkan dengan kesediaan manusia untuk datang kepada Yesus dan mohon keselamatan, entah untuk diri kita sendiri atau juga untuk orang lain di sekitar kita. Dalam perikop Injil ini dikisahkan bahwa ada orang yang membawa orang buta memohon kepada Yesus supaya Yesus menyentuh orang buta itu. Ia memohon keselamatan bukan untuk dirinya sendiri semata, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan keselamatan. Orang buta perlu diselamatkan. Permohonan ini disampaikan atas dasar iman dan keyakinan serta pengakuan akan Yesus.
Mereka yakin bahwa Yesus berkuasa untuk membawa kesembuhan dan keselamatan. Mungkin mereka telah mendengar karya mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus dan mereka percaya akan hal itu dan yakin bahwa Yesus akan mengabulkan permohonan mereka. Permohonan mereka sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan penyembuhan, karena mereka hanya memohon agar Yesus menyentuh orang buta itu, dikisahkan dalam ayat 22. Ini adalah bentuk permohonan dari orang yang rendah hati. Meskipun harapannya adalah agar Yesus menyembuhkan orang buta itu, bukan hanya menyentuh secara fisik. Dari ayat ini kita diajarkan pula untuk menyadari bahwa keselamatan tidak hanya berguna untuk diri kita sendiri. Keselamatan juga perlu diterima oleh orang lain di sekitar kita, para sahabat dan teman kita. Kita dipanggil untuk membawa orang lain pula memperoleh keselamatan dan membawa mereka mendekatkan diri untuk dapat melihat Tuhan. Hal itu dapat kita wujudkan melalui doa-doa kita, bahwa kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi juga mendoakan orang lain yang butuh rahmat dan keselamatan dari Tuhan sendiri, atau melalui peranan kita untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk semakin dekat kepada Tuhan melalui pewartaan Injil dan mengajak mereka untuk datang ke gereja atau ibadat di lingkungan, atau juga melalui perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita lakukan dalam hidup kita sehingga orang-orang di sekitar kita semakin dekat dengan Tuhan dan dapat melihat Tuhan. Hal berikut atau yang ketiga yang hendak kita yakini adalah Yesus menjawab dan mengabulkan permohonan kita. Hal itu ditunjukkan dalam perikop Injil ini. Ayat 23 secara khusus berkisah Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar desa. Dengan itu Yesus bertindak menuntun orang itu dan membawanya keluar dari dunianya untuk memasuki tempat yang baru, dunia yang baru. Di sana, di tempat itu, Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan melalui tindakan dan kata-kata. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus adalah meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan atasnya. Dua tindakan praktis. Sementara kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus adalah suatu pertanyaan. Sudahkah kau lihat sesuatu? Tampaknya melalui dua hal ini Yesus menuntun orang itu dengan suatu proses dan membimbingnya untuk menyadari proses yang terjadi. Dan setelah memandang ke depan, orang buta itu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Ini menggambarkan bahwa ia sudah mulai melihat, tetapi masih belum sempurna. Tampaknya sebagai orang buta, ia sudah memiliki konsep tentang bentuk dan rupa-rupa ciptaan Tuhan, tentang sosok manusia, sosok pohon, sehingga ia berkata telah melihat orang, tetapi kelihatan seperti pohon. Selanjutnya, Yesus meletakkan tangan lagi ke mata orang itu, dan orang itu pun sungguh sembuh dan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dan sebagai terakhir, kita hendaknya yakin pula bahwa Yesus mengutus kita sebagai orang yang diselamatkan.
Sesudah mengalami keselamatan dan kesembuhan, orang itu telah melihat segalanya dengan jelas. Maka dia disuruh pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung itu. Ini adalah bagian dari karya penutusan. Saudara-saudari terkasih, orang yang telah disembuhkan itu diutus pergi, tetapi dengan suatu perintah agar tidak masuk lagi ke tempat semula. Kita yang telah diselamatkan juga diutus Tuhan untuk hidup yang baru dan tidak kembali lagi ke kehidupan yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Ini menjadi panggilan baru yang akan kita wujudkan pula lewat pertobatan, perubahan, dan akan hidup sebagai ciptaan baru yang memperoleh keselamatan. Dan marilah kita menerima rahmat baru itu, juga melaksanakannya dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita karena telah disembuhkan oleh Tuhan dan telah diberikan kemungkinan dan peluang oleh Tuhan untuk melihat segala sesuatu dengan jelas. Dan dengan itu juga kita akan sanggup membantu orang lain untuk dapat melihat segala sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan dengan jelas pula, yang semuanya akan bermuara pada keselamatan sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Pace ebene, saya selalu panjang umur, murah rezeki, bahagia senantiasa dalam tuntunan Tuhan.